kita mulai lihat di ruang-ruang publik itu sudah mulai gencar. Sudah dengan nomor urut. Sudah dengan nomor urut. Sebenarnya dari dulu sih. Iya, dari dulu. Dari dulu. Cuma kan dulu masih sibuk berubah aturan dulu. Supaya cukup. Menurutku pilih cawapres ini sama kayak PDKT. Oke. Betul. PDKT Harim, aduh. Stalk dulu. Kau lihat dulu circle-nya. Kau lihat dulu agak susah dia kalau butterfly begitu. Apa social butterfly? Social butterfly mungkin kau lihat dulu. Dia ini baik ke saya tuh baik ke semua orang. Cuman mau Indonesia emas 2045 di TikTok live NPC. No. Boleh tertawa? No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga sekitar, dan kembali lagi di Ruang Diskusi Caleg dan Influencer. bukan. Ngopi bareng rambut putih. Tidak. Kembali lagi di pura-pura tahu. Pura-pura tahu. Lama tidak. Sudah lama tidak diskusi. Kebetulan kita sibuk jadi tim capres tidak. Iya. Kebetulan kita sibuk cari bahan. Iya, sekarang statusnya Kuku Bima. Apa itu? Mahasiswa Kuku Bima. Apa itu Kuku Bima? Kuliah kunjungan malam. Kunjungan malam bimbingan. Kuku Bima. Oh, Kuku Bima. Kuliah kunjungan malam bimbingan. Jadi iya. Sekarang memasuki semester akhir. Iya. Terus juga apa ya? Lagi sibuk capres begitu. Pemilu. Jadi baru bisa episode keberapa sudah PPT? Episode ke ya sekian lah. 12 berapa? Sekitaran belasan pokoknya kita sudah. Belasan sudah dan ini ada alasan kenapa dalam periode waktu belakangan ini agak jarang. Kenapa? Karena selain kesibukan tadi, ya karena kita juga sibuk temu capres. Ya buat capres tim-timnya capres yang mau duduk di PPT sini. Ya boleh sekali. Bisa lah di ini ada stiker 3 jari di sini. Bisa. Kalau PPT mau dibuatkan gimmick-gimmick selepet sarung bisa. Boleh toh? Iya. Boleh. Kalau mau gimmick-gimmick ala-ala lucu-lucu begitu. Lucu soalnya cute, sulis bisa. gemoy juga Bisa. sulis. Saya cukur. Kau tetap supaya gemoy. Jadi itu dia teman-teman. Kita akan kenapa teman-teman? Itu dia pemirsa. Itu dia warga sekitar. Jadi sebenarnya kita akan bahas soal masa kampanye Pilpres ini sebenarnya. Karena masa kampanye mulai dari November kemarin ya? Mulai dari tanggal 2 kampanye terbuka itu 28. Ya. 28 November kemarin. Ya, sekitaran begitulah. Pokoknya baru-baru ini akhirnya kita mulai lihat di ruang-ruang publik itu sudah mulai gencar. Sudah dengan nomor urut. Sebenarnya dari dulu sih. Iya, dari dulu. Cuma kan dulu masih sibuk berubah aturan dulu. Supaya cukup Ya. Diuji dulu aturannya. Ternyata setelah diuji bisa diubah. Bisa. Apa? Itu namanya membuat generasi muda itu punya representasi. Betul. Tapi tidak semua generasi muda anaknya presiden. Iya, jadi kan sekarang sudah ada 3 calon. Iya. Toh? Ada 3 Iya. calon toh? Berarti ada 5 putra bangsa sama 1 putra presiden. Betul kan? Iya. Tapi betul. Maksudnya warga sekitar sudah tahu lah siapa yang kita maksud. Tidak mungkin disebut namanya lah. Tidak mungkin disebut namanya. Sudah ada 3 calon yang sekarang lagi kampanye sampai Februari. Jadi kita bahas tentang kayaknya asik main-main pilpres ini. Main-main tim-timnya pilpres. Kayaknya seru ya. Seru. Soalnya ada ini kita dapat searching juga. Katanya sekarang dibilang kalau semua pilpres itu cuman adu gimmick. Katanya. Iya, ada cuma adu gimmick supaya dinotis sama Gen Z ini. Karena faktanya itu 52% voters itu
datang dari milenial dan iya. Gen Z nanti. Milenial dan Gen Z. Pokoknya Jadi anak-anak 17 muda lah. sampai 35 tahun pemilihnya. Jadi Ya. masih suka-suka gimmick yang Iya. lucu-lucu kayak Takutnya gitu. begitu. Tapi menurutku sebenarnya gimmick itu pasarnya bukan hanya milenial dan Gen Z, tapi orang-orang tua juga kadang suka gimmick, tapi beda gimmicknya. Beda gimmicknya. Mungkin gimmicknya orang tua lebih ke ada politik identitas. Iya, boleh. Money politik. Begitu. Atau kayak pilih dia, apa dia itu orang sini ya, gitu toh. Aneh itu. Pilih dia. Kayak memang dia tidak mungkin like kan orang tua orang tua begitu. Jadi, nah, sekarang gimmicknya disesuaikan dengan anak muda. pemilih terbanyak Ya. dan tempatnya di media sosial. Biasanya seperti itu. Iya, Instagram, TikTok. Ada satu capres. Ini ya kita sudah tahu lah siapa yang dimaksud setelah kita bilang gimmicknya. Ya, Gimmicknya itu dia Iya, joget-joget, gemoy. Iya, gemoy. Yang lucu Sulis, ternyata baru-baru ini di salah satu acara yang dia hadiri, dia bilang dia itu sempat dicubit ibu-ibu. Jadi dia turun ke masyarakat, ada ibu-ibu bahasa apa? Dia sapa balik. Dikira cuma sebatas sapa begitu, tapi dicubitnya. Ya itu Hmm. sebenarnya resiko gimmicknya juga kan kita tahu sebelumnya yang pakai gimmick gemoy ini dia dari latar belakang aparat kan, militer. Betul. Ibu-ibu ini juga dilihat juga, masa kau cubit pipinya mantan prajurit khusus. Masa kau cubit. Agak bahaya juga sih. Untungnya sudah di rebranding. Sekarang untungnya gemoy. sudah di rebranding. Coba dulu. Untung masih apa ya? Masih brand, kalau masih branding yang sekarang tuh. Kalau branding yang dulu itu coba Dicubit besok-besok Nusa Kambangan. Siapa sih cubit hilang besok. Besok staycation dia di Nusa Kambangan. Itu agak bahaya. Iya. Kalau dulu untungnya sekarang sudah tidak ada yang begitu. Sudah tidak ada yang kayak begitu. Sudah ada yang begitu. Katanya apa namanya? Pesta demokrasi begitu. Sudah santai, demokratis ya, pesta yang gembira-gembira. Ya, jadi semua ekspresi politik itu boleh dikeluarkan. Iya. Boleh. Tidak ada yang larang-larang sudah sekarang. Selama tidak pakai atribut bagi susu boleh. Iya kan gitu. Berarti bukan kampanye. Bukan kampanye, cuma bagi-bagi. Bagi-bagi susu saja. Iya, bagi-bagi susu. Tapi kenapa bagi-bagi susunya nanti pas kampanye, nanti pas periode kampanye? Iya, terserah. Karena pas periode kampanye masyarakat itu butuh untuk menganalisis lebih ini siapa yang mau dipilih, jadi butuh gizi. Iya, dan waktu kampanyenya juga singkat sekali. Indonesia kan berapa luas tuh. Baru kampanye itu cuma 70 atau 70-80 hari begitu. Sementara orang harus tahu dari Sabang sampai Merauke kan. Ya. Jadi mungkin ya mumpung rame turun saja kayak Turun gitu. saja. Nah, tapi menurutmu ini bagaimana? Ya, gara-gara kau bilang kan waktu sedikit. Tapi di saat yang bersamaan kampanyenya harus efektif. Makanya mungkin banyak yang pakai gimmick. Karena gimmick paling cepat diterima. Bukan lagi diskusi, adu gagasan apa semua. Iya. Menurutmu bagaimana cara yang terbaik sebenarnya? Cara yang terbaik agak susah juga kalau sebenarnya kalau dilihat sekarang capres-capresnya untuk misalnya Indonesia jauh pakai jet pribadi dong ke sana kemari kampanye supaya tidak ada lagi check in di Iya, bandara. betul. Soalnya lalu pas nikahannya orang pakai jet pribadi. Masa sekarang tidak bisa dipakai untuk kampanye. Baru juga kayak influencer, buzzer, itu jadi alternatif semuanya. Iya. Mungkin Gimmick. adakan ya temu generasi muda. Iya. Tapi kebetulan generasi muda yang diketemui semuanya iPhone. Yang banyak followersnya. Jadi naik insight-nya kayak gitu. Tapi betul, Iya. maksudnya tidak apa-apa dong. Karena mungkin dia merasa generasi muda yang akan bisa menyampaikan kembali pesan-pesannya adalah yang bisa buat reels Instagram. Iya, berarti itu seharusnya capres gitu. Selain cari yang banyak followersnya, itu cari yang sering buat konten tapi agak-agak anxiety. Tertarik orang itu. Oh, betul. Cari followers yang itu dua pilihannya. Komedi, yang komedi kayak saya capres dari dataran tinggi Kulawi. Misalnya kayak gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi ya Ketemu lagi. Kayak gitu. Atau yang satunya
bikin video gitu tuh, baru backsound suaranya sendiri. Di dubbing. Dubbing. Ya kayak ini calon kayak gitu. Iya. Terus ada Halo, kayak vlog begitu. begitu. Halo teman-teman, kemarin saya ketemu dengan dengan ini bapak tuh. ini senangnya. Iya, pulang kau overthinking kayak gitu tuh. Overthinking Iya, Indonesia iya, nih iya, kan iya. biasa kayak gitu tuh. Betul. Ada yang story-storynya overthinking, ujung-ujungnya promosi capres. Maksud jadi Malamnya overthinking. Iya, Tapi besoknya promosi capres tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Haknya orang, hak Haknya demokrasi. orang. Itu hak demokrasi, Iya, betul. dia menentukan pilihan yang mana terserah. Itu hak demokrasi dengan hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena dibayar juga itu. Kayaknya itu. ya kayaknya kalau sudah banyak followers ya pasti. Iya, adalah ganti uang dudunya. Iya. Kalau dibilang Tapi orang. itu teknis semua. Tidak Tidak apa-apa. Karena Tapi- capek juga nanti edit story itu. Iya. Coba cari lagu apa yang mau dipakai. Tapi kalau satu kota taruhlah ada 10 influencer. Berapa kota di Indonesia? Dari mana kira-kira uangnya itu? Oh, banyak. Uang partai. Oh iya toh. Uang partai. Sebenarnya juga capres-capresnya kita ini kekayaan pribadinya banyak juga sih. Banyak juga. Salah satu cara untuk baca kekayaan pribadi itu ada di website namanya bijakmemilih.id. Iya, jadi kita sekaligus mempromosikan bijak memilih. Iya, Ya, ini di ini situ. kita belum ada kerjasama, Belum ada belum di endorse kerjasama, apapun. cuma- Tapi keresahannya kita berdua pribadi merasa bahwa website ini keren sekali. Keren sekali. Direkomendasikan. untuk Direkomendasikan teman-teman. nanti di sini. Di sini. Jadi di bisa situ dilihat, ada bisa dilihat dia SMA di mana, Iya. SD di mana, Iya. kayak gitu. Terus kekayaannya berapa. sama yang paling keren juga dia objektif. Dia taruh kontroversinya apa? Dia taruh kelebihannya apa? Iya, pencapaiannya iya. apa? Jadi ada dua rubrik yang berbeda itu. Ada pencapaian sama ada kontroversi. Iya, jadi itu karena pemula ya, Gen Z banyak, Iya. itu disarankan lihat di situ visi misinya dan lain-lain. Betul. Jangan cuma lihat gimmick-gimmicknya. Jangan cuma lihat gimmick-gimmicknya. Jangan mentang-mentang kamu anak pesantren ada yang bas lepet sarung kamu pilih. Itu tapi itu loh lumayan viral itu dia dapat masanya. Dia dapat masanya. Iya, selepet sarung kayak Selepet gitu. sarung. Tapi saya rasa yang capresnya itu tidak di briefing. Sakit betul kayaknya dia. Iya, kaget dia. Kaget. Pertama kalau tidak salah videonya itu tentang cara Tentang memakai penggunaan sarung. Iya, Pertama gitu. cara bapaknya supaya tidak melorot. Tidak melorot. Baru begitu. dipakai selimut. Kalau tidak salah, pas terakhir tuh Tiba-tiba dia diselepet capresnya kaget. Mungkin dia tidak bakal tahu kalau ternyata sakit. Apalagi yang bas lepet ini santri mantan anak pesantren. Anak pesantren Anak nanti yang pesantren, bas anak lepet ini. pesantren, Iya. iya. Bukan cuman anak-anak di lorong. Karena anak di lorong itu bas lepet sarung nanti bulan Ramadan saja. Iya, terus Ya. yang diselepet ini yang dia tidak lama di Indonesia, sudah keluar negeri maksudnya ke Oh Jadi iya, dia sekolah-sekolahnya tinggi. Iya, sekolah-sekolahnya tinggi. Tidak relate dia dengan main-main pak. Kayaknya seumur hidupnya jangan-jangan baru kali itu dia diselepet sarung. Kayaknya kayak gitu. Pas kan mungkin SMA yang lain sholat taruh ya habis lepet sarung dia pulang baca buku kayaknya. Mungkin. Baca buku. Iya, berpikir. selama karir politiknya Iya. tidak pernah dia bayangkan dia akan diselepet sarung. Diselepet sarung. Iya. Mungkin yang bisa dia bayangkan cuman ya itu. Maksudnya ikut ke Monas dengan orang-orang bersarung Ya. saja. Maksudnya tidak sampai diselepet tidak sarung. sampai diselepet sarung. Dia tahu sarung itu bisa sarung dipakai kampanye. Iya, bisa. Ada bisa dipakai sarung Ternyata kampanye. diselepet. Ternyata diselepet sarung bisa juga dia. Bisa juga. Tapi itu akhirnya anak-anak muda banyak yang ini ya. Iya, notice Lucu. video itu lucu, Relate begitu. Mm-mm. Nah cuma ini kayaknya ada tim konsultannya begitu kayaknya pasti ya. Oh di kampanye Di itu. kampanye itu iya, gimmick-gimmicknya iya. diatur pasti kayaknya. Iya betul. Mungkin gara-gara dia lihat, capres lain sudah bagi gimmick ini. Sudah gimmick. Mungkin kita tidak ada ininya, ciri khasnya. Dia lihatlah cawapresnya nih, anak pesantren ini. Anak pesantren boleh nih kayaknya tuh. Boleh selepet sarung. Selepet sarung. Nah, sama masa satunya- masa dua capres kita sudah bahas gimmick, Iya, yang satunya belum. tidak. Iya. Yang satunya ini kayaknya selain nanti terakhir baru kita lihat gimmicknya. Iya. Sebelumnya kayaknya sibuk minta izin sama ibunya kayaknya dulu buat bagi gimmick.
Tidak saya ibunya ini istrinya. Iya. Sibuk konsultasi dan istrinya. Yang dulu. kira-kira ibu ini. Sampai akhirnya gimmicknya itu diambil dari sebuah film. Film apa Hunger Games. Ada dia. Nah, gitu dia. tuh dengan salam 3 jarinya. Salam 3 jarinya. Terus, itu katanya menandakan kebebasan. Iya tuh. Rebel melawan sistem. Iya. Padahal bukan partainya tentang bagian saya. dari sistem. Bagian dari sistem. Padahal partainya yang pegang. Padahal partainya yang bikin banyak undang-undang. Yang padahal partainya juga yang bagus mati-mati mik. Padahal gara-gara partainya pemain Indonesia tidak jadi main internasional. Pemain bola kan agak sulit. Itu dari Hunger Games. Games. Baru captionnya, ini bukan tentang saya. Iya, ini bukan tentang ini bukan tentang ini, tapi ini tentang Indonesia. Indonesia katanya. Baru nanti kampanye baru bicara Indonesia. Ya Allah, ini jadi figur 5. Wah, Kapten Amerika. Banyak yang bilang dia mirip Kapten Amerika. Oh iya. Di AI gitu. Itu juga sekarang zaman-zamannya AI. AI betul. Yang gemoy-gemoy itu bikin model AI yang versi gemoy. Iya, ada. Yang kartun anak-anaknya begitu yang ala-ala Disney. Gitu. Nah, itu yang biasa jadi balihonya dorang di beberapa tempat. Iya. Duh. Kocak juga gimmick-gimmicknya ini. Capres ini. Tapi kalau di kampungku di Nunu itu bisa masuk kayak begitu gimmick-gimmick. Kenapa? Dimarah orang tua. Karena kayak apa juga dia bikin presiden ini, nampak bikin kartu. Oh iya, apa juga Topeko ini. Iya. Nah, aku yang mau presiden akan jadi Topeko gitu. Harus dipilih deh itu. Begitu. Coba. Mana kaosnya? Ya itu. Itu yang dicari orang tua biasanya, kaos. Orang tua sasaran harus kaos. Mana kegiatan apa yang dia buat ini? Ngopi. Mana lomba domino? Iya, mana lomba domino? Mana kaosnya? Mana kaosnya? Lomba domino, lomba bola. Iya, begitu kalau lomba bola, lomba domino, bola dangdut. Yang kayak gitu kalau orang tua, kalau anak-anak muda ya gemoy di TikTok. Iya, media sosial sih kebanyakan. Iya, cuma sekarang mulai panas buzzer-buzzernya. Kalau kita istilahnya buzzer-buzzernya masing-masing capres. Serang-serang. Ada. Kalau di apa namanya? X karena X bukan Twitter. Iya, itu X banyak sekali orang mau serang. Ada yang salah bilang asam jadi asam sulfat. Kayak gitu. Sebenarnya asam folat. Tapi dia bilang asam sulfat. Iya. Asam sulfat secara kimia kan itu keras sekali. Saya rasa dia pas bilang itu kan masih pagi-pagi. Masih nalim baku kalau dibilang orang kayak. Mas. Kampanye. Mas. Kan dipanggil Mas. Iya, Mas kampanye. Ada KFD kampanye kita. Sementara nalim baku kalau dibilang belum cuci muka. Sudah. Oh yang mana susu? Bukan kayak kemarin. Beda lagi. Ini bukan lagi pakai susu dia. Oh, akhirnya salah bilang sudah dia. Baru terus ada yang baku serang terus kayak politik identitas ini yang satunya. Iya, dulu politik identitas. Ada lagi yang diserang juga. Ini dulu pelanggar HAM ini. Iya. Serang begitu memang. Akhirnya saling menyerang kekurangan ya. Iya. Ternyata setelah berapa tahun pelaku pelanggaran HAM bisa juga lucu ternyata. Atau sudah lucu dari lalu, cuma lucunya lalu belum bisa terima. Cuman dia mau lucu lalu disuruh siap, disuruh hormat ya bisa. Perintah atasan. Kan dibilangnya begitu. Maksudnya dia itu tidak mau sebenarnya melakukan hal itu, tapi perintah atasan. Nah, kalau sekarang kan tidak ada yang perintah dia karena dia ketua partai. Siapa yang perintah dia? Paling yang perintah dia rivalnya yang tiba-tiba jadi kawan. Aduh. Lapor istilahnya dong Palura. Lapor Naruto. Udah lama lu begini. Iya. Sekarang dirubah. Tetap begini ada begini. Iya. Ada begitu-gitunya. Itu ada juga gimmick-gimmick tambahan yang kayak gitu. Hokage. Iya. Katanya dia ini mirip-mirip Naruto dengan Sasuke yang baku musuh, baku teman. Baru tiba-tiba Sasuke dan anaknya. Menjelajah begitu. Berarti yang batur di belakang itu Tsunade. Atau bagaimana sebenarnya? Iya. Kan sebelum dia jadi capres,
mungkin nih kalau Sunda ada yang bacot, ada ujian dulu kau pergi ke desa sana dulu. Iya, desa sana dulu. Batalkan acara olahraga di desa. Kayak gitu dah. Batalkan acara olahraga. Siap, baik. Sudah pilih sudah dia. Ada keluar jutsunya sudah. Menyaut di media massa. Sudah menyaut di media massa no jutsu. Sudah, batal lah. Sudah pulang lapor, misi selesai. Iya. Karena kalau misi selesai, coba cari siapa dari klan Akatsuki yang bisa coba temani. Sudah, dapatlah sudah. Tapi agak kocak juga kalau semuanya dikait-kaitkan dengan anime kartun kayak begitu. Tapi memang saya tidak salahkan itu sih, karena itu balik lagi Sulis yang kayak kita bilang tadi, karena periode kampanye sedikit dan itu yang paling relate dengan anak muda, diambil lagi gimmicknya. Itu kayak apa juga sebenarnya Luffy Gear 5 itu sempat dipakai lah. Iya, sempat dipakai lah. Bahkan sampai di luar capres tuh bisa sama kementerian pakai kartun. Bagus, ada juga bagusnya sih, ada juga jangan tak salah kayak gitu tuh. Kalau tak salah ada capres barusan apa Man in Black. Ada film Man in Black yang kalau dia tekan lupa. Oh iya. Orang pakai gimmick itu. Terus diserang orang, kenapa kau tekan? Habis kau bilang jangan lupa pilih, baru dia tekan. Jadi lupa orang. Jadi lupa orang. Oh, gimmick Man in Black. Iya, jangan salah-salah pakai gimmick nanti. Iya sih. Tapi memang ya tidak bisa dipungkiri dulu saya masih agak-agak kesal sama 1-2 capres saja yang saya rasa kayak terlalu banyak gimmick. Tapi makin kemari makin sekarang ternyata tiga-tiganya pakai gimmick semua. Berarti kita tidak bisa lagi nilai kalau gimmick itu tidak efektif. Buktinya efektif karena baku pakai semua. Iya, sekarang kalau orang ditanya begitu tuh harim-harim crop top kosong. Pasti dorong tawakan dengan gimmick kayak gemoy. Ada harim crop top kosong biasa. Iya. Atau sama kalimat-kalimat all in bla 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 all in. Harus sarung Ramadan sih buka itu biasa. Yang penting template jenak jeduknya bagus. Itu sudah. Siapa Cipung? Jadi gimmick sempat Cipung. Oh, Cipung. Ada salah satu capres, cawapresnya Cipung. Oh, cawapresnya Cipung. Oh iya. Karena gemoy. Iya, karena gemoy. Cipung. Ya Allah. Iya, untung Cipung anak Raffi Ahmad. Jadi banyak followers nanti. Coba capres siapa begitu dan anaknya orang di Dono sana. Tadi tahu orang. Cipung. Nah, tapi fenomena gimmick ini sebenarnya juga disukai oleh warga Indonesia. Tapi ada juga gimmick yang dibuat, kan ini gimmick yang dibuat oleh partai dan tim capres-cawapresnya. Iya. Pernah ada masyarakat Indonesia bikin gimmick sendiri. Kalau kau ingat di dulu di tahun 2000 berapa berarti? 2019 ada calon fiktif Nur Hadi Aldo. Iya, koalisi tronjol. Sampai dibikinkan visi misinya. Iya. Visi misi program-program unggulan. Baru yang lucunya, ternyata dia itu Nur Hadi itu adalah seorang tukang urut di salah satu desa di Jawa. Nur Hadi Aldo disingkat Dildo. Nur Hadi Aldo. Mungkin capres ini terinspirasi dari situ. Mungkin karena lalu menurutku kalau Nur Hadi Aldo ini saya sempat bikin gimmick juga pakai foto aku baru ada tulisannya lalu. Begitu. Nur Hadi Aldo. Kalau dorang itu waktu dulu calonkan betulan bisa jadi menang. Banyak sekali masanya. Iya toh. Sekarang kan dibentuk kayak milenial capres apa di daerahnya kita banyak sedang kayak gitu. Perwakilan kampanye di daerah-daerah sendiri. Tapi isinya minimal followersmu itu 2.500 kayak begitu. Atau kau pernah jadi ketua paguyuban, masuk situ sudah. Harus masuk situ. Itu syaratnya. Iya. Betul. Atau mungkin pas dilihat minimal ya di highlightmu itu ada Bali. Betul. Ada bionya PLW Jok. Iya. PLW Jok. Atau minimal di bionya part-time traveler. Iya. Atau kayak dari kopi ke kopi ada dari kopi ke kopi. Atau minimal sekali sudah. Pas dicek story-nya
story pertama dia melakukan sesuatu atau membeli sesuatu, apapun itu. Story keduanya karena banyak yang nanyain. Aku spill. Kayak gitu. Dari story pertama ke story kedua, itu cuma 10 detik. Cuma 10 detik. Sama 10 detik so banyak yang tanya dia. Atau tidak sampai biasa 5 menit. Sampai biasa itu. Tiba-tiba Banyak yang nanya ini. misal saya bahas story tempat, misal tempat nongkrong. Tiba-tiba story selanjutnya Banyak yang nanyain, di mana? Spill tempat nongkrongnya. Spill lah di sini saya begini. Nah, mungkin capres tim-timnya capres yang di Palu Sulawesi Tengah boleh jalan-jalan ke kedai kopi. Boleh. Kopi shop. Boleh. Nah, itu karena 52% itu pasti include di situ. Anak-anak yang nongkrong. Pasti sekali anak-anak yang pesan kopi 1 gelas duduknya 7 jam. Iya. Duduknya 7 jam, story-nya sampai titik-titik. Story-nya sampai titik-titik. Buka laptop, kasih menyala, dibuka Word makalah yang so pernah dikumpul. Di story. Kacamata taruh di sini. Kacamata taruh sini. Biar kacamatanya itu bukan minus, cuman anti radiasi saja. Iya, story-nya kritis biasa. Kritis story-nya. Ada tipikal orang yang story-nya kafe atau estetik. Kan biasa kalau ada estetik baru nanya, habis estetik biasa story-nya kritis. Betul. Indonesia tidak baik-baik saja. Ya. Kota Palu butuh perubahan. Ya. Pas ditanya apa? Tidak bisa jawab. Iya. Apa yang mau dirubah? Tidak bisa. Kakak begitu. Apa yang mau dirubah? Ya, kondisi bangsa ini. Kondisi Kondisi seperti apa ya? Apa kayak perekonomiannya kayak atau apanya kayak gitu. Padahal kau itu seharusnya pulang ke rumah tidur, jangan banyak begadang. Supaya bisa bagus Indonesia ini. Katanya perubahan, besoknya bangun jam 11 siang. Iya, generasi emas 2000. Selain minum susu, pastikan anak muda jangan begadang loh. Jangan begadang sampai jam 4 bicara konga pulang di rumah kayak begitu. Bagaimana mau Indonesia emas 2045 di TikTok live NPC? No. Tidak boleh tertawa. No. Give the rose. Bagaimana caranya? Dibilang bisa bilingual, tidak bisa juga. Tidak boleh tercawa. No. Kami dangdutan. Goyang ngedombreng. Kayaknya saya akan pilih capres yang mungkin program unggulannya menghilangkan NPC mungkin. Kalau ada capres yang berani itu bisa pilih. Saya pilih juga. No. Pilih juga. Atau pakai gimmick NPC sekalian. Pilih siapa? No. Setiap ada yang gift, terima kasih pilih saya. Gitu tuh. Iya tuh. Iya. Atau kalau gift mawar capres 1. Oh, betul. Gift kopi capres 2. Capres 2, polling. Baru dia tidur. Ya Allahu Akbar, live TikTok juga sekarang semakin meresahkan. Ada yang meresahkan. apa? Bajoget begitu. Ada 4 orang. Anjay. Bagaimana Indonesia Emas 2045? Yang saya dengar menurut survei terkini gara-gara live TikTok begitu, Indonesia Emas jadi 2071. Tak tunda berapa tahun gitu. Lantar iya itu. Live TikTok. Pokoknya setiap kali dikasih mawar tak tunda 1 minggu. Tak tumbuk dari 2071. Ya itu jadi alat kampanye. Sekarang capres ini lihat ada sedikit yang potensial sudah bisa masuk kampanye. Ada yang lucu sedikit, ada yang viral sedikit. Banyak sudah tiba-tiba ada yang muncul gerakan bersama apa, kami bersama begini. Banyak sekali sudah itu. Tiba-tiba pas bacalek banyak sahabatnya. Pas tidak bacalek introvert. Pas bacalek banyak sahabatnya. Allah. Semuanya sahabat. Iya, misalnya sahabat Chandra. Sahabat Chandra, sahabat Sulis. Jadi sahabat semua kita ini. Iya, tiba-tiba akrab. Oh, Adinda. Sejak kapan Kakanda ini? Sejak kapan? Padahal modal live TikTok pakai pomade. Sudah dikira. Iya, buat teman-teman yang Gen Z kita, nah itu tidak apa kau tentukan pilihanmu siapa, cuma bagusnya ini dilihat visi misinya, rekam jejaknya, jejak yang direkam. Iya, betul. Bukan cuman itu, pun harus lihat rekam jejaknya yang diposting oleh
instansi lain Ya, supaya objektif. Jangan rekam jejaknya yang dia taruh di rilis IG-nya. Iya. Pasti bagus. Pasti bagus, tidak mungkin. Tidak mungkin ada yang kontroversial. Tidak mungkin. Dia posting pernah ikut organisasi ini. Ternyata kadif konsumsi. Maksudnya bukan berarti kadif konsumsi jelek, cuman maksudnya ternyata tidak sesignifikan itu perannya. Ada yang taruh CV-nya dari TK. Maksudnya itu tidak ada, masih berkembang ke TK. Kalau ada CV-nya misalnya kita dari SMA, oke lah, atau dia pas kuliah, kayak gitu. Betul. Aduh, nah, itu ini masih panjang gimmick-gimmick ini kayaknya. Masih banyak sekali karena gimmick-gimmick. kita mau pilkada lagi. Iya, betul. Pilkada. Karena bukan cuma pilpres. Habis ini ada pilkada. Iya. Pilkada pilih wali kota, gubernur. Wah, itu bupati. berat juga itu. Berat juga. Ternyata di negara demokrasi itu kekurangannya. Saya tahu ini bisa dibilang kekurangan atau kelebihan. Jadinya kita itu dituntut untuk membuat keputusan yang banyak sekali. Wah, betul. Kau harus pilih. Iya, pilih ini, pilih ini. Kau harus pilih anu. Baru tidak bisa kita anggap remeh keputusannya kita. Karena balik lagi satu suara itu berguna. Kalau dibilang orang tua tante-tante di nono, kita orang ini cuma KTP dengan nik terus dia minta, KTP dan KTP terus dia minta. Habis orang kita orang berfotokopi. Oh iya betul. Iya, KTP nih, KTP kartu keluarga. Baru fotokopi semua. Iya. Baru program unggulan iktp. Bagaimana cara? Baru KTP dikorupsi. Nah itu kita kan dari tadi tidak pernah spill namanya. Jadi untuk keterkaitan semua yang kita bilang tadi itu teman-teman cari sendiri. Cari sendiri saja. Cari sendiri. Yang gimmick tadi ini siapa maksudnya orang? Selepet. Cuma Mas kamu tahu. Mas kamu tahu. Jadi itu. Jadi kita ini juga selain bicara-bicara kosong begini itu bakal kasih hint ke kalian. Betul. Supaya kalian ada niat untuk riset. Ada niat untuk riset. Tidak hanya terkontaminasi konten-konten. Misalnya gemoy. Konten-konten selepet walaupun ya oke lah, maksudnya menurutku akhirnya itu bisa membuat kita mengenal calonnya, mengenal orangnya, tapi untuk tahu lebih lanjut, nah itu harus diriset. Iya, kan kalau di Twitter itu dibilang orang dikenal, disuka, baru dipilih. Nah sebelum kamu pilih, kamu suka lihat-lihat dulu lah profil-profilnya tuh. Menurutku pilih cawapres ini sama kayak PDKT. Betul. PDKT Harim, aduh. Stalk dulu. Kau lihat dulu circle-nya. Kau lihat dulu, agak susah dia kalau butterfly begitu. Apa social butterfly? Social butterfly mungkin kau lihat dulu. Dia ini baik ke saya atau baik ke semua orang. Kau lihat. Dia ini bagaimana kira-kira dia nih? Introvert tapi story-nya beda-beda terus orang. Gitu. Iya, tidak konsisten. Berarti lihat konsistensinya. Baru sama kayak capres-cawapres juga. Misalnya dia story-nya suka-suka musik semua. Betul. Tapi ternyata pas dulu dia tahu juga. Dulu itu yang dia dengar itu The Bagindas, The Massive. Tiba-tiba sekarang gara-gara ada tren Spotify Rap, tiba-tiba yang dia dengar sudah itu jadi pertaruhannya anak muda. Spotify Rap. Tiba-tiba yang dia dengar itu band-band luar semua sudah. Tiba-tiba ada Neck Deep. Padahal ada Sabtu Minggu itu di tape-nya papanya lenso warna putih itu pun dia dengar. Padahal soal Neck Deep, Rex Orange. Makanya harus sama kayak PDKT dengan cewek. Kau PDKT dengan cewek, kalau kau mau tahu ini cewek ini mut-mutan atau tidak, kalau lihat story-nya. Kalau ada story-nya gampang naik darah. Aduh, mut-mutan berarti. Mut-mutan itu. Mood swing. Kayak swing voters gitu deh. Bingung. Setengah mati dia tuh. Iya, dia mirip swing voters. Swing voters. Agak gampang naik atau apa? Semua aku dirayakan. Apa kau gadis kertas? Semua dirayakan. Bagaimana hari besar. Semua aku diraya. Iya, begitu. Makanya dinilai dari hal-hal yang ringan saja sebenarnya. Iya toh. Kayak begitu juga karena capres, dia dilihat rekam jejaknya karena dibilang
Gen Z susah dapat rumah, cari capres mana yang berjanji rumah tapi DT kasih sebelumnya kayak gitu. Siapa tahu ada. Dibilang karena sekarang isu-isu lingkungan mulai naik, tiba-tiba bicara soal lingkungan. Tapi dulunya ternyata bakasi izin operasional tambang. Wah, agak sulit. Yang kita harus bebas berekspresi. Coba cari capres mana yang lalu sempat bekas masuk orang di hardtop. Iya, bisa dicari. Capres mana yang bisa bekas masuk orang di hardtop lalu. Tiba-tiba tuh dijemput, dibilang ada ngopi di sana saja. Iya. Ngopi dulu kita di sana. Pergi ngopi, pas masuk di mobil, kenapa pergi ngopi ditutup muka aku ini? Iya. Jadi ya lihat dulu begitu PDKT cocok baru kau tembak. Iya, baru kau tembak. Jangan kau baru masuk close friend langsung. Begitu masuk dikasih gimmick sedikit close friend. Dikasih gimmick close friend sedikit. Ada suka saya ini. Tidak, dia sudah ini. Iya. Ternyata close friend 147. Waduh. Kau tidak tahu second akunnya ada 2. Kau tidak tahu second akunnya ada 2. Di second akunnya ada close friend-nya lagi. Iya. Yang dia tapping caps lock bukan cuma kau. Itu dia. Kau kira dia excited. Mentang-mentang hahaha-nya caps lock. Kau kira sudah. Kira sudah dia. Bukan, belum. Ini juga anak-anak dikasih ketawa miring sedikit. Pigi sudah dia emot ketawa miring. Iya. Sekarang ini juga banyak konser-konser yang disponsori sama tim capres dan caleg. Oh, ada. Lumayan. Konser musik berarti. Konser musik. Oh, sasarannya anak-anak skena. Kayak gitu dia. Jadi lumayan banyak. Kayak gitu. Nah, di sebelah tidak terlalu banyak, tetap di soft sell sedikit. Iya. Bukan tapi tagline-nya. Aduh. Yang kita biasa capres. Iya. Saatnya yang muda. Saatnya yang muda. Gitu dia. Atau temu generasi. Iya. Jual-jual sekarang muda. Muda itu dijual semua sekarang muda. Semuanya kayak tiba-tiba semuanya mau kembali muda. Gitu, kayak semuanya ini tiba-tiba mendekat ke anak muda ya karena balik lagi statistically 52% wajar. Dulu sih. kan kampanyenya masih pakai ambulans, ambulans ditempel stiker, mobil ditempel stiker, kayak gitu. Masih orang tua sekali lah. Terus sekarang mulai masuk di konser. Oh iya. Masuk sudah berubah pola-pola kampanye. Pola-pola kampanyenya. Takutnya nanti kalau ini kebablasan terus yang melekat dan anak muda sekali, nanti kita akan melihat salah satu vape mungkin ada pembagian vape mungkin bukan lagi kaos karena anak muda siapa yang mau kaos lagi atau saran case HP influencer kan biasa influencer kita kan gini tuh di kaca itu taruh muka itu satu mungkin saran untuk kampanye buat tim capres atau caleg. Betul. Atau ya kalau kau mau menyasar, kalau itu kan Gen Z. Kalau kau mau menyasar yang milenial yang masih muda tapi sudah punya kerja, yang sudah masuk ke korporat, lanyard. Iya lah. Dikasih lanyard. Sama kalau bisa, kalau bikin event-event yang mau ketemu anak muda, jangan bilangnya event. Jangan bilangnya kegiatan. Apa itu? Project. 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 Tim capres panggil sendol deh. Ada ini project. Ada project. Mau itu Gen Z. Kalau ada apa? Ada seminar. Apa seminar? Apa? Kau bilang ada project, pulang dia ganti baju tuh. Langsung pakai baju scan. Dan kumpul teman-teman. Iya. Ada project ini tuh. Project. Pulang dia langsung buat telepon teman, ada anting-antingmu bisa dipinjam. Itu anting-anting sudah dia. Tiba-tiba ada project ini. Sudah lagi di kedai kopi tuh. Bahas project. Ada project sudah. Projectnya caleg. Tidak masalah, yang penting kata-katanya project. Kata-katanya project. Sama banyak juga capres yang dipanggil debat diuji begitu ya dengan mahasiswa. Betul, diskusi. Itu bagus juga. Itu tipe-tipe anak-anak muda yang kritis, yang kanda-kanda itu. Kanda-kanda kampus biasanya. Iya, kanda-kanda kalau pokoknya ada pokoknya modelnya dorong kayak begitu 100 tahun baru ada. Jadi habis Ibnu Khaldun kanda-kanda itu. Soal kritis dan konsep secara harfiah asli. manusia. Konsep teoritis kebangsaan marhanisme semua pokoknya semua yang nisme dorong tahu semua. Semua pokoknya ditambah isme belakang. Dorong paham semua itu. Sudah jadi paham. Itu yang biasa
bak kritik capres atau bak uji gagasannya, Iya, ada yang begitu. ada yang kayak Ternyata begitu. capres ini dorong lihat-lihat juga sasaran. Dan ada salah satu cawapres mungkin karena dia itu mengaku merepresentasikan anak muda, tapi dipanggil ke diskusi-diskusi begitu dia agak-agak menolak. Iya, Nah, toh. dikritisi lah Dikritis, sudah. oh tidak mau. Terus Tidak mau, timnya takut bilang lah. tidak resmi kayak Iya, gitu. Terus bilang timnya kami nanti datang yang resmi saja. Iya. Baru itu juga lantaran dia mewakili generasi muda, jarang ketemu generasi muda. Iya. Atau dia sudah berjalan timnya papanya. Kayak kami sih tidak. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu juga. Jadi dia banyak juga kan itu. Apa om-omku yang bisa berjalankan saya. Dulu saya dulu lah. Dulu saya dulu. Santai dulu bagi susu kayak gitu. Itu dia. Jadi kesimpulannya selain untuk kita harus lebih melek Ya, dalam menghadapi Pesta demokrasi. ini, Banyak. sama ya kalau mau dekat dengan caleg ya banyak-banyak cari followers. Iya toh. Kalau mau dekat caleg juga yang pastikan jangan kampanye kosong. Jangan kampanye kosong. Jangan kampanye kosong. Ingat kayak PDKT. Kayak PDKT, Kayak PDKT searching itu aja dulu, intinya. cari dulu latar belakangnya, circle-nya nongkrong di mana nongkrong di dia, mana dia, kebiasaannya dan lain-lain sebagainya. Itu baru, ini sudah saya. Apa? Pilihanku ini sudah. Ini sudah pilihanku toh. Jangan abstain, Jangan golput. golput. Kalau bisa sebisa mungkin, Sebisa mungkin. pilihlah. Sudah 3 ini. Kemarin kan 2. Kemarin 2. Iya, ini sudah 3 dikasih. Ditambah lagi masih Kalau dong kemarin mau 2 golput. dilihat, sekarang sudah 3. Ya, so 3. Jadi sudah banyak lah pilihan, sudah oke lah. Dan menurutku cukup beda sih. Iya. Cukup beda sekali nih antara Sudah banyak platform media yang kritis, yang bakas informasi bagus kayak misalnya salah satu website tadi bijakmemilih.id. Terus banyak juga info-info tentang tracking, dia pernah apa. Ya. Sudah terbuka lah informasinya. Sudah terbuka sekarang. sekali informasinya. Iya. Jadi semoga kita menjadi pemilih-pemilih yang bijak Iya, toh. dan pintar dan akhirnya memilih pemimpin yang tepat. Iya toh, bolehlah KPU masuk di PPT. Boleh. Masih ada ini Masih karena bisa lah, daripada kampanye berakhir kapan ya? Februari. Oh, masih lama. Masih bisa ini. Masih ada lah uang tahun baru dulu. Iya toh, bisa ini satu vote. Ini Iya. kita ganti nih jadi KPU. Semoga Iya, meja meja ini bisa ini jadi KPU. iya, baju Bawaslu di sini. Baju Bawaslu. Tapi kita orang oversize. Ya. Kita orang oversize. Iya, Kita toh, oversize Kalau dan gitu. plus kalung kalau bisa. Plus kalung kalau bisa. Oke, itu dia. Itu dia. Episode PPT kali ini. kali Terima ini. kasih banyak. Warga sekitar terima kasih banyak. Sampai Bertemu di episode selanjutnya. Bye bye. bye bye. Salam demokrasi. Salam demokrasi.